Kuring pada kesempatan yang berbahagia ini sudah melaksanakan. Ini kita cuma ngecas ulang ya. Saya yakin PAUD panjenengan sudah berkualitas semuanya. Dan 3 kuncinya kita ingat-ingat kembali. Mungkin ada yang terlewatkan dari pembelajaran yang ada di PAUD atau lembaga kita masing-masing, terutama gugus bercahaya ya. Ini ngecas kembali Bapak Ibu nggih. Yang pertama yaitu memiliki tujuan membangun nilai keagamaan, pengembangan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih keagamaan yang kita terapkan pada pembelajaran PAUD, pembelajaran di kelas kita itu? Yang pertama yaitu diusahakan ada dongeng Bapak Ibu. Ada dongeng, kisah-kisah teladan, terus anak distimulasi untuk mengenal ciptaan Allah dan buatan manusia itu apa sih gitu nggih. Terus perilaku baik apa? Misalnya ucapan terima kasih itu yang termasuk kita sudah masuk PAUD berkualitas kategori 1. Terus apalagi praktik ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Di sini ada yang non muslim, ada yang muslim. Terus pengenalan tempat ibadah, suka menolong, gotong royong. Lah ini nanti bagaimana implementasi dari 3 kunci pendidikan berkualitas ini akan disampaikan pemateri kedua. Jadi adanya kekompakan, jiwa, kebersamaan. Next. Oke, untuk yang kedua, jadi PAUD yang berkualitas itu yaitu peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensinya apa yang dimiliki anak? Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro pada eh, Merdeka Belajar yang disampaikan, menurut filosofi beliau bahwa setiap anak itu mempunyai seratan atau kertas putih yang sudah samar-samar, Bun. Ada bakat dan potensi apa yang dimiliki setiap anak itu. Jadi kertas kosong yang sudah ada samar-samar bakat dan minatnya. Kita stimulasi kalau di TK Negeri Pembina ada yang bakat seni, kita arahkan ke reok. Ada kegiatan pramuka, apa sih di situ yang membuat anak bahagia dengan stimulasi apa? Ada yang suka bermain ini dan itu kita stimulasi melalui kegiatan pramukanya pembina. Ada juga drum band. Nah ini di antara adalah peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Masih banyak kegiatan lain yang di lembaga panjenengan tentunya sudah dilakukan untuk mengembangkan potensinya. Oke. Berikutnya yang ketiga, PAUD berkualitas Bapak Ibu semuanya, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Tentunya di sini gugus-gugus yang lain dari PKG Kecamatan Ponorogo sudah melaksanakan. Apa sih di antaranya untuk pembelajaran yang kondusif dan berkualitas itu? Yaitu pembelajaran yang menggunakan bahan alam sekitar. Sudah menggunakan Bapak Ibu nggih? Jadi bisa kerikil, daun, ranting, dan lingkungan sekitarnya sebagai media belajar. Terus ada beberapa pilihan kegiatan main Bapak Ibu dalam inti tentunya sudah kita lakukan bersama untuk menuju PAUD yang berkualitas. Selanjutnya adanya pembelajaran saintifik, praktek-praktek seperti misalnya masak, anak-anak buat kue, anak-anak diajak ke home industry, atau narasumber dilibatkan sebagai pembelajaran orang tua. Orang tua dilibatkan juga dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah PAUD yang berkualitas. Jadi ada orang tua murid yang punya keahlian misalnya memasak bisa kita fasilitasi untuk menjadi narasumber pembelajaran. Selanjutnya menggunakan alat dan bahan yang aman, nyaman. Dan ini nanti akan dibahas tuntas oleh beliau pemateri kedua. Dan dari lingkungan sekitar tidak perlu mahal. Terus adanya inspirasi awal dalam kegiatan itu jangan sampai lupa Bapak Ibu semuanya. Inspirasi awal itu boleh berupa media bahan dan alat yang kita bawa secara konstekstual. Ada juga menggunakan media IT, pemutaran video bisa melalui HP, bisa melalui laptop. Itu sebagai inspirasi awal setelah kita memberikan pembukaan. Itu adalah salah satu PAUD berkualitas yang ketiga yang sudah kita laksanakan. Saya yakin seandainya belum, nanti mungkin bisa melengkapi dari pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran berkualitas itu tentunya secara umum panjenengan sudah tahu semuanya.
yaitu mendukung terbentuknya kesejahteraan anak. Anak bahagia, menghargai dan menghormati anak. Anak itu sekarang pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu berpusat kepada anak, bukan guru sebagai sentranya. Bagaimana berpusat pada anak itu, Bun? Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya dan kita guru hanya sebagai fasilitator, mendampingi, mendukung, dan mengarahkan. Oke, mendorong rasa ingin tahu anak, nanti akan dibuat APE-nya oleh pemateri yang kedua. Menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Apa sih kebutuhan anak itu? Bahagia, belajar, nyaman, dan menyenangkan. Memberikan stimulasi secara holistik integratif yang sudah kita lakukan di sekolah kita dengan mengetahui melalui DDTK dan sebagainya, mengetahui perkembangan anak dan sebagainya. Memberikan tantangan, bimbingan dan dukungan. Tantangannya bagaimana? Bisa enggak ya anak ini misalnya kita ada panjat tebing, yang berani distimulasi, yang enggak berani jangan dipaksa misalnya. Seperti outbound itu ya. Terus memberikan juga dukungan, bisa, pasti bisa. Nanti memberikan penghargaan apa Rio? Tos, hebat. Itu adalah salah satu pembelajaran yang berkualitas. Ada dukungan, ada pendampingan, ada motivasi dengan ucapan tos, hebat atau dikasih bintang. Itu jangan sampai ditinggalkan. Oke, melibatkan keluarga sebagai mitra. Kita tidak bisa tanpa melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua apa? Kerjasama dalam pendampingan, kerjasama dalam pembelajaran, kerjasama dalam meningkatkan pengetahuan anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, libatkan keluarga di sini maksudnya adalah orang tua kita ajak musyawarah, kita ajak dialog, kita ajak berdiskusi. Jadi apa yang disampaikan di sekolah itu ditindaklanjuti di rumah. Bagaimana caranya? Foto di WA grup wali murid kegiatan anak-anak setiap hari. Biar nanti kita sebagai laporan harian kita, kalau tidak memungkinkan memorinya penuh baru ya dihapus. Karena apa? Itu sebagai orang tua biar tahu. Kita libatkan, oh mau diwarai iki toh. Nanti di rumah tak ajarinya atau dilanjutkan seperti ini. Jadi biar pemahamannya maksimal. Karena di sekolah atau di TK, di PAUD cuma 2 jam. Yang 22 jam di rumah. Oke, memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Nah ini nanti memanfaatkan lingkungan, maksudnya ada lingkungan belajar dengan bahan dan alam akan disampaikan pemateri kedua, dan teknologi sebagai sumber belajar seperti ini Bapak Ibu nggih. Jadi anak-anak boleh dikenalkan HP, laptop tapi arahkan kepada yang positif. Misalnya melihat YouTube tarian daerah, YouTube lagu daerah, YouTube pakaian daerah. Jadi mereka terinspirasi, oh alah lagu daerah ki ora gundul-gundul pacul tok toh. Ternyata ada ampar-ampar pisang, ada lagu daerah apa. Itu PAUD yang berkualitas yang mungkin dari Bapak Ibu semuanya belum terprogram. Untuk media IT sebagai pengenalan pembelajaran itu bisa untuk pengenalan budaya daerah, tari daerah, pakaian daerah. Selain yang kita laksanakan setiap hari, jadi melihat dulu, baru kita praktekkan. Cah, ini adalah pakaian daerah Aceh. Nah, ini Bu Guru punya pakaian daerah Aceh. Ayo siapa yang memakai boleh bergantian dan sebagainya. Bisa juga dengan fashion show dan sebagainya. Oke, menggunakan penilaian otentik, penilaian yang diperoleh bersama dengan murid ya di sini menggunakan untuk pembelajarannya, penilaiannya yang berdasarkan hasil hari itu. Ya. Jadi dari gambar berseri ada anekdot, checklist, hasil karya dan anekdot. Itu yang perlu kita tuliskan dalam kegiatan pembelajaran harian untuk bagaimana pembelajaran PAUD yang berkualitas. Next. Oke. Apa saja indikator kualitas layanan pembelajaran yang berkualitas? Nah, di sini yaitu perencanaan untuk pembelajaran yang efektif adanya RPP, RPPM yang dulu kita buat, sekarang dibuat modul ajar itu dengan mencantumkan
CP dan TP. Itu nggih Bun, adanya perencanaan untuk pembelajaran yang efektif. Administratif tertulis, digawe, dicetak, ditandatangani, dipersani ketika mau mengajar hari besok, berarti melihatnya hari ini, dipersiapkan hari ini gitu nggih. Next. Secara substantif, dokumen perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan yang dipilih, serta bentuk penilaiannya. Beberapa prinsip dalam dokumen pembelajaran adalah dokumen perencanaan yang tadi sudah saya sampaikan, adanya keselarasan alur penyusunan dengan program durasi menengah, maksudnya baik semester, triwulan maupun durasi lainnya. Sehingga rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdurasi pendek seperti mingguan atau harian itu kita sudah program. Kemampuan pendidik dalam mempertimbangkan lingkungan belajar sebagai sumber belajar. Ini tok aneh nggak pasar, nenggon, ngarep-ngarep sekolahan. Nanti bisa juga anak-anak diajak sumber belajar di lingkungan itu ke sawah, ke sungai, jalan-jalan. Misalnya jalan-jalan itu apa makna pelajaran di dalamnya? Bagaimana lewat sebelah kiri, hati-hati di jalan, cara menyeberang tahu, itu maksudnya merdeka belajar yang di luar kelas itu adalah memberikan pengalaman langsung pada anak, caranya nyebrang, caranya lewat berjalan sebelah kiri, terus hati-hati dan sebagainya. Oke, next. Berikutnya, nah apa saja pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran anak? Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah memahami ya, sudah melaksanakan. Saya yakin Gugus Bercahaya dan semua peserta Zoom meeting pada hari ini sudah melakukan pembelajaran yang berkualitas. Ini kebetulan mau ajaran baru, kita ces ulang. Kenapa materi ini diulas? Sudah disampaikan beberapa pemateri terkait kurikulum merdeka. Nah, karena ini besok tinggal seminggu lagi kita sudah bulan Juli memasuki ajaran baru, makanya kita ini ces ulang Bapak Ibu nggih. Jadi sing biyen sudah dilaksanakan sanu lali. Kita ces pada hari ini yaitu pembelajaran pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Nah, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini adalah penerapan pembelajaran yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dinamis. Lah ini nanti akan pemateri kedua, nanti akan bagaimana sih contoh salah satu ya di antaranya beliau tadi akan dengan API Gotrong itu nanti beliau akan menyampaikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Untuk itu perlu pengembangan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi dan menstimulasi lingkungan pembelajaran anak secara aman, nyaman sehingga terwujud pembelajaran yang berkualitas. Oke, Bapak Ibu semuanya. Pendekatan pembelajaran jika perlu mencerminkan pemahaman bahwa setiap anak adalah makhluk Tuhan yang unik, di mana perkembangan potensi permasalahan dan kebutuhan anak, tiap anak itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu semuanya ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana untuk mewujudkan itu akan kita bahas berikutnya. Next. Pengelolaan kelas. Pendidik perlu mampu menjaga keteraturan suasana kelas. Bagaimana caranya untuk membuat kelas itu nyaman bagi anak-anak, juga nyaman bagi gurunya. Suasana kelas yang teratur bukan berarti suasana kelas yang hening, maksudnya di sini Bapak Ibu ya. Namun suasana kelas yang kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang dituju. Terutama juga adalah suasana yang membuat anak merasa nyaman dalam melakukan kegiatan yang sudah dirancang. Saat anak berada dalam kondisi nyaman, maka akan merasa bebas untuk melakukan eksplorasi, bertanya, dan mengutarakan pendapat. Nah, bagaimana menciptakan suasana yang bisa sesuai harapan kita? Satu, adanya kesepakatan kelas di awal atau kontrak belajar. Itu perlu Bapak Ibu. Hari ini biasanya Bu Tia kalau seperti itu di kelas kita itu. Hari ini nanti kita akan belajar reok. Hari ini nanti semuanya mengikuti. Yang tidak mengikuti apa konsekuensinya? Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Jadi ketika mereka lari-lari tidak mengikuti, itu berarti tidak mengikuti aturan kelas atau kesepakatan belajar, kontrak belajar di awal. Satu.
Yang lari-lari nanti konsekuensinya ini. Yang tidak mendengarkan konsekuensi bukan hukuman ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi misalnya mereka lari tidak ikut, ayo tadi kesepakatannya apa? Yang lari-lari tadi satu tidak bisa, yang kedua ayo mengikuti sendiri. Jadi mereka harus menyetujui atau memahami, mematuhi aturan yang sudah dibuat bersama dalam pengelolaan kelas. Jadi boleh ditulis juga. Kalau di kita istilahnya itu disiplin positif dalam kesepakatan kelas itu ditulis di kesepakatan belajar anak atau kontrak belajar istilahnya yang kita lakukan ya, kesepakatan kelas itu. Terus dukungan efektif dari pendidik. Jadi dukungan efektif dari pendidik berdasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran di PAUD memiliki karakteristik yang memandang setiap anak itu adalah unik, itu yang perlu kita pahami. Terus pendidik mampu menanamkan pada anak pemahaman bahwa yang menjadi fokus adalah usaha yang dilakukan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi anak-anak nanti bisa kita pahamkan tentang apa yang dilakukan. Next. Yang ke C ini adalah Bapak Ibu semuanya, mungkin istilahnya yang terbaru yang keren itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu apa toh Bu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ini penjelasan satuan PAUD perlu memandang anak sebagai individu unik dengan segala keragaman kondisi dan kebutuhannya. Jadi cara belajar mereka itu berbeda-beda. Kita juga nyepak nih permainan yang beragam atau banyak pilihan main. Itu nggih. Penerapan ini juga selaras dengan pendekatan Rego Emilia yang menghargai anak dengan 100 bahasanya. Jadi pemahaman ini berarti bahwa pendidik perlu memiliki kemampuan pedagogik. Makanya ini adalah salah satu kemampuan yang kita asah untuk menjadi lembaga kita itu PAUD yang berkualitas. Untuk mengelompokkan anak-anak yang berbeda. Instruksi individual untuk mempertimbangkan perbedaan anak dari tingkat gaya belajarnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, konsep ini juga sangat sentral dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang inklusif terhadap ragam latar belakang serta kondisi kebutuhan anak, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, guru PAUD hebat, pada ajaran baru nanti kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan program yang kita buat. Jangan lupa ada minimal 3 pilihan kegiatan main yang akan kita sajikan kepada anak-anak sehingga kebutuhan anak akan terpenuhi sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Sehingga tujuan kita, pembelajaran kita, TP, CP kita itu tujuan pembelajaran kita, capaian pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita itu dapat terpenuhi atau bisa kita sesuai harapan kita gitu. Next. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar atau berbagi praktik baik bersama Gugur Percahaya. Yuk ciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak mulai hari ini dan selamat menyambut tahun ajaran baru menuju kurikulum merdeka dengan PAUD, Lembaga PAUD Panjenengan dengan pembelajaran yang semakin berkualitas. Terima kasih perhatiannya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sangat luar biasa untuk materinya yang diberikan kepada kami dari narasumber pertama, yaitu tadi saya sempat menangkap sedikit ya Ibu. Ada 3 kunci pembelajaran berkualitas, kemudian mendukung pembelajaran yang tepat berpusat pada anak, kemudian ada pembelajaran well-being untuk kesadaran diri anak, kemudian dengan pelibatan diri kita mendorong eksplorasi anak untuk berkarya. Ya, jadi materi kita yang hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Bu materi pertama, Ibu Lili Wahyuni, SPD AUD MA. Ya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang datang secara luring, mohon maaf, luring,
di TK Negeri Pembina Ponorogo ini, saya buka sesi tanya jawabnya untuk 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu Gugus Percaya, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatmawati. Saya mengajar di TK Islam Ar-Rahman Ponorogo. Terima kasih Bu Lili sudah memberikan pemaparan tentang implementasi Merdeka Belajar yang sangat gamblang, tetapi di sini saya akan menanyakan Bu, kan ada sebagian yang masih bingung dengan apa perbedaan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang dengan yang sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatma dari TK Islam Ar-Rahman Ponorogo. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini sudah saya tulis di notulen saya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, monggo kepada Ibu anggota Gugus Percaya, silakan. Kemudian untuk kolom chat saya beri kesempatan kepada para peserta yang ikut secara daring. Bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya sedikit kepada, oh iya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ari Yuliati dari TKIP Bakti 1 Purbosuman. Sebelumnya saya berterima kasih hari ini sudah mendapatkan materi tentang implementasi Merdeka Belajar dan membangun semangat gotong royong melalui API Gotrong untuk meningkatkan aktivitas interaktif anak usia dini. Yang ingin saya tanyakan di sini pembelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan akreditasi PAUD untuk tahun ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk 2 pertanyaan dari anggota gugus kita. Yang selanjutnya terakhir pertanyaan dari anggota kita. Kemudian yang saya tunggu di kolom chat dengan memperkenalkan diri dan dari lembaga mana. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lili untuk materinya pagi ini. Saya ingin bertanya, perkenalkan dulu saya Titin dari TK Ester. Yang ingin saya tanyakan, uh, bagaimana menyikapi apabila guru sudah menyiapkan 3 permainan, tapi dari ketiganya itu anak-anak tidak suka. Ya, bagaimana sikap guru mengatasi ini? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat saya suka itu. Bagaimana kita sudah menyiapkan main untuk hari ini, kemudian anak-anak belum ada keaktifan untuk belajar bersama kita. Ya, terima kasih. Langsung saja untuk menjawab dan memaparkan apa yang tadi, 3 pertanyaan tadi kepada Ibu Lili, disilakan. Oke, terima kasih. Waktunya ini masih tadi 9:45 ya Bu nanti ya. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit, 11 menit insya Allah. Terima kasih kepada moderator yang sudah membantu kami untuk menjawab
pertanyaan atau menampung aspirasi dari guru-guru hebat dari Gus Bercahaya yang saat ini luring, ya. Oke, di sini apa sih perbedaan kurikulum Merdeka dengan K13? Di sini akan saya sampaikan secara singkat. Bapak Ibu semuanya, bagi kita semuanya bahwa kerangka dasar itu ada perbedaan. Kurikulum 2013 landasannya utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional, Sisdiknas dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka berlandaskan pada tujuan Sisdiknas dan standar nasional pendidikan serta berfokus mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ini Bun yang mendasar ya, yang kerangka dasarnya. Terus untuk pendekatan pembelajaran aja di sini yang perlu saya sampaikan. Kalau pendekatan pembelajaran, kalau pada K13 yaitu dilakukan lewat ujian tulis dan tes standar, itu pun secara umum ya. Tapi kalau kurikulum Merdeka penilaian dilakukan dengan cara yang lebih bervariasi dan mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran. Jadi kita melihat pembelajaran anak, bagaimana sih untuk menilainya, itu penilaian. Terus untuk pembelajarannya, kalau K13 itu pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kalau kurikulum Merdeka, saintifiknya tetap, tapi menggunakan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk berperan aktif. Dari dalam saintifik itu, anak dilibatkan, misalnya nanti berperan aktif itu misalnya masak tadi saya sampaikan ya. Jadi ada anak yang mencuci beras, ada anak yang mengupas, misalnya mau masak nasi dan lauk, ada yang mengupas bahan misalnya seperti terong, itu ada juga yang mengupas beras, ada yang menyiapkan air memasak dan sebagainya. Jadi nanti akan diimplementasikan ini di Gotrong ini nanti, tapi beliau dengan APE yang lain. Jadi itu nggih. Kalau yang kurikulum Merdeka membangun pendekatan dengan itu tadi, pendekatan yang mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran siswa, bebas untuk memilih caranya, siapa yang nanti mencuci beras, siapa yang nanti yang mengupas bawang untuk bumbunya, siapa itu, cenderung ke situ. Kalau dulu saintifik kan pada guru ya, jadi kalau dulu itu masih ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita ini dikasih arahan saja, memilih pilihan. Jadi guru sebagai fasilitator Bapak Ibu nggih untuk yang kurikulum Merdeka ini. Terus fleksibel dalam pembelajaran. Kalau K13 dulu struktur dan waktu pembelajaran di sekolah memiliki batasan waktu tertentu. Kalau kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel sehingga peserta didik dapat memilih mata pelajaran atau pembelajaran yang diingin dipelajari. Siswa juga bisa mengikuti pembelajaran di luar kelas atau mengikuti kalau yang di tingkat atas itu kursus secara online. Jadi kalau kita itu misalnya kalian nanti ada pilihan belajar main. Nah, ini sambungannya dengan yang ketiga langsung nggih. Yang ketiga langsung tadi kan kita sudah menyediakan 3 kegiatan main Bu Christine ini ya tadi. Jadi langsung saya sampaikan, saya jawab dari fleksibilitas perbedaan kurikulum Merdeka dan K13. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kalau ada kurikulum Merdeka itu fleksibel sehingga peserta didik dapat memilih kegiatan main yang diinginkan. Kalau sudah menyediakan 3 kegiatan main, ge ora gelem gitu ya Bu tadi. Ini langsung saya jawab, kita tanya secara personil. Karena apa? Jadi mereka kan sudah kita siapkan, ada misalnya ada yang masak, ada yang mencuci beras, ada yang mengupas bawang, mengupas terong, mengupas dan sebagainya. Ada satu anak yang tidak mau keluar PDW, melayu kita dekati. Adik mau bermain atau belajar apa hari ini? Wong seneng aku maca lho Bu, aku kok kon masak ya moh. Nah, disitulah ada dialog personel Bunda nggih. Jadi personel, sukamu apa? Dengan gitu mengajar itu nyaman Bapak Ibu. Karena mungkin teman-teman yang sudah observasi di kelas kita ketika mau itu ya mau visitasi itu mereka tahu. Jadi anak-anak itu nyaman di sekolah karena apa? Memang mereka apa yang kita siapkan mereka boleh memilih. Terus yang tidak mau itu kalau di tempat kami itu namanya ada satu teman, ada satu anak namanya A, itu senengannya kur balok, pun mbok metu balok. Akhirnya ya kita stimulasi main balok dulu, setelah main balok boleh nanti memilih 3 itu. Jadi gitu. Mereka akan memahami kita apabila
mereka kita pahami. Jadi ini perlu yang kita pahami Pak Ibu nggih. Jadi misalnya ada informasi, "Bu kan gelem garap loh iki, Bu." Itu jangan sampai jenengan itu satu satu manut sing iki tok, harus ada tabayun. Istilahnya apa? Klarifikasi. Kita tanya nyapo, piye nyapa dek ora gelem. Lah aku gak seneng loh Bu, masa aku mau oncak-oncak iki mau misalnya seperti itu. Oke, sekarang apa? Aku seneng maca loh karo areng gawe aku bar tak waca tak guai menara singap kan boleh seperti itu. Jadi itu nggih Bapak Ibu semuanya. Dan misalnya itu biasanya tidak banyak, maksimal 3 anak biasanya seperti itu. Kalau di kelas saya cuma 1 pun yang seperti itu. Itu kita dekati seperti itu. Tapi setelah itu selesai tapi harus janji oke sekarang kamu baca buku dulu. Tapi masa kamu nggak pengen mencoba untuk mencuci beras, nggak pengen dicoba ya nanti. Oke, tapi nanti aku membaca buku dulu loh Bu. Oke, siap. Ya, seperti itu. Jadi ada pendekatan personel itu nggih. Terus yang satunya lagi yaitu terkait perangkat ajar, nggih. Ini yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Kalau kurikulum 13 tersedia buku teks dan non-teks. Kalau kurikulum Merdeka tersedia buku teks, non-teks termasuk contoh modul ajar, alur, tujuan pembelajaran, contoh penguatan profil pelajar Pancasila dengan dimensinya yang itu yang nanti akan disampaikan oleh Bunda pemateri kedua. Sehingga contoh operasional satuan pendidikan. Nah, yang terakhir yang kami sampaikan peran guru K13 dan peran guru kurikulum Merdeka. Itu bahwa kurikulum pada 2013 itu guru berperan untuk membimbing peserta didik agar dapat menguasai kompetensi yang dimiliki. Jadi gurunya sinwause kudu pinter mereka mau menyampaikan. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini guru berperan sebagai fasilitator, Bun. Jadi menyediakan berbagai pilihan kegiatan, misalnya tadi memasak ya nyepakne beras, sing mususi sopo, sing isah-isah sopo, sing ngoncei bawang brambang sopo, yang ngiris-ngiris siapa, itu nanti biar mereka kita hanya mendampingi. Jadi mengajar itu tidak capek malahan di kurikulum Merdeka itu karena sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau masih berpusat pada guru, itu berarti masih pakai K13. Kalau kurikulum Merdeka berpusat pada anak, tapi guru hanya mendampingi, mengarahkan, memberikan dukungan, penguatan, dan sebuah motivasi. Tos, hebat, jempol yang belum bisa, pasti bisa. Akhirnya mereka bisa. Kurang ngoten niku. Jadi fasilitator yang ngoten niku. Karena ini sudah kebetulan kita dapat amanah sebagai fasilitator guru penggerak di Jawa Barat. Kemarin ya cuma ini melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan fasilitas kepada teman-teman guru penggerak gitu sebagai. Jadi mereka inginnya apa kita dampingi, kita asah, kita olah. Nah, kita tinggal penguatan gitu nggih. Mungkin itu. Terus sebentar, satu lagi akses pembelajaran. Untuk K13 itu aksesnya peserta didik kadang dibatasi oleh kurangnya fasilitas. Kalau di K13 kudu enek iki randuwe ora sinau kuwi. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu akses pembelajaran lebih luas. Siswa bahkan diberi kesempatan mengakses melalui platform daring. Jadi oleh bukai video, bukai apa jenenge YouTube atau yang diarahkan dalam hal pendampingan atau boleh belajar di kelas. Mungkin itu untuk perbedaan. Nanti kita yang resaknya itu ada sebenarnya ada sekitar 10 tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 sebelumnya. Walaupun sebenarnya intinya sama, cuma ada yang lebih dilengkapi karena kurikulum itu harus berubah, Bun. Sesuai dengan kondisi zaman dan keadaan saat terkini. Nah, ogak berubah wi jenenge ogak maju zamane. Karena memang setiap didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu dalam hadis Quran itu enggak, dalam Quran itu sudah enggak ada yang harga mati itu. Makanya kurikulum itu juga harus berubah. Karena apa? Melengkapi dari sebelumnya yang sudah kita laksanakan. Jadi ketika kita berubah itu jangan ganti nih karena itu adalah melengkapi. Itu Bapak Ibu nggih. Yang kedua pertanyaannya apa Bu moderator? Iya, tadi yang Bu Ari tanyakan itu tentang sikap dan APE yang berkualitas Ibu. Jadi untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar seperti itu. Jadi hubungannya, oh alah, iya Ibu, mohon maaf. Terima kasih.
Nggih, mungkin karena beliau bertanya mungkin melihat di profil saya tadi ya Bun. Nggih, betul. Jadi ada 10 komponen di PAUD Bapak Ibu semuanya nggih. Jadi ada 3 di antara tadi itu sudah mencakup. Yang penting di PAUD itu Bapak Ibu adanya pembelajaran seperti yang kurikulum merdeka tadi. Adanya bahan alam. Terus yang tadi belum saya sampaikan, tolong untuk pengenalan budaya daerah itu tadi yang saya sampaikan eh, bahasa daerah, tari daerah, pakaian daerah, lagu daerah itu diterapkan di PAUD yang berkualitas pembelajarannya, diprogramkan. Boleh kalau di sini hari Selasa. Itu. Terus yang lagi adanya ini Bun yang belum saya sampaikan pertanyaannya bagus tentang cinta tanah air. Jadi ada pengenalan presiden, wakil presiden seperti itu, seperti ketika upacara bendera, lagu kebangsaan, terus Garuda Pancasila dan sebagainya. Itu dengan berbagai kegiatan main Bapak Ibu. Upacara kan hanya mengenal, jadi misalnya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kegiatan main di PAUD yang berkualitas itu misalnya mewarnai gambar Pancasila, kolase itu pakai apa? Yang sininya Garuda itu lehernya dengan misalnya dengan apa biji-bijian. Boleh Bun. Itu nggih. Jadi mungkin yang pas dengan disesuaikan dengan akreditasi gitu katanya nggih. Jadi ada beberapa kegiatan itu. Terus yang lagi belum masuk di sini yaitu tentang pembiasaan jangan lupa gosok gigi, potong kuku Bapak Ibu itu harus terprogram. Kadang biasanya hanya gosok gigi saja, potong kukunya lali, belum dimasukkan program. Nah, itu dimasukkan program, ya. Potong kuku, gosok gigi. Terus yang lain lagi biasanya pembelajaran IT itu kalau bisa di anu Bun ya, di apa? Diprogramkan. Misalnya cukup misalnya mengenal huruf A, B, C dengan HP atau laptop sehingga anak itu apa? Di rumah itu nanti belajarnya dengan ABC itu. Jadi oga apa gemawon gitu nggih. Itu. Mungkin itu yang kaitannya dengan akreditasi yang belum kami sampaikan di kurikulum merdeka tadi. Terima kasih pertanyaannya Bun. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi waktunya pas lebih 1 menit 9:45. Mungkin 46 ini. Bagaimana? Lanjut pemateri kedua atau bagaimana? Monggo. Monggo moderator kami serahkan. Terima kasih, luar biasa jawaban dan paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber 1. Untuk melanjutkan acaranya dari sesi pertama ini, tadi sudah saya buka dengan 3 pertanyaan. Kebetulan di kolom chat belum ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, bentar. Jadi kita untuk penyemangat kita hari ini, semuanya yang lureng di TK Negeri Pembina Ponorogo, dimohon untuk berdiri. Siap, gerak. Iya. Kita berdiri ya. Kalau sudah, oke. Agak gimana gitu ya rasanya. Makanya kita ice breaking dulu sebentar. Oke. Mana suaramu? Mana teriakmu? Iya. Oke. Terima kasih. Untuk nanti kita pembelajaran bahasa Inggris sebentar ya Ibu ya. 5 little finger, clap, clap, clap. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, oke, oke. 1 little finger. Oh, mohon maaf, ternyata masih ada ya perhiasannya ya. 2 little finger, peace, peace. 1 little finger, shh. Oke, bisa sayang? Oke, ya semangat pagi. Yes, kurang sekali lagi semangat pagi. Oke, 5 little finger, clap, clap, clap. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, oke, oke. 2 little finger, peace, peace. 1 little finger, shh. Terima kasih semuanya, tepuk tangan. Dimohon untuk duduk kembali. Iya.
Untuk peserta lureng bisa untuk ice breaking sementara di rumahnya, bisa di sekolahnya, maksud saya bisa diapresiasikan di sekolahnya. Terima kasih. Dan akhirnya untuk sesi yang pertama telah usai. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih kepada narasumber satu yang sudah berbagi ilmu, berbagi praktik baik tentang implementasi Merdeka Belajar. Tepuk tangan untuk narasumber satu. Iya. Selanjutnya memasuki sesi berikutnya, sesi kedua dengan mengusung tema membangun semangat gotong royong melalui APE Gotrong untuk meningkatkan aktivitas interaktif anak usia dini dengan narasumber yang kedua yaitu Ibu Emi Nurfaidah SPD, Guru TK Islam Ar-Rahman dan juga Guru Penggerak Angkatan 7 dengan waktu yang sama yaitu 30 menit untuk penyampaian materi, kemudian 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Tia selaku moderator. Sebelumnya saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PKG Kecamatan Ponorogo beserta tim IT-nya yang sangat-sangat hebat yang telah menyelenggarakan dengan hebat dan bagus pada siang menjelang pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Gugus Bercahaya, yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar atau peserta praktik baik, berbagi praktik baik yang bertema implementasi Merdeka Belajar dan membangun semangat gotong royong melalui APE Gotrong untuk meningkatkan aktivitas interaktif anak usia dini pada siang hari ini. Peserta daring maupun luring, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam limpahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi yang kedua mungkin Bapak Ibu sudah sedikit agak boring, tapi tadi sudah diberikan ice breaking yang sangat menarik dari beliau Ibu moderator yang sangat hebat. Insya Allah mudah-mudahan di season kedua sedikit agak menarik lagi barangkali nanti ya. Tapi di sesi pertama sudah dikupas tuntas, sudah dikupas sangat-sangat luas oleh beliau narasumber satu yang hebat luar biasa, yang sudah memberikan wawasan yang cukup hebat sekali. Dan memang beliau adalah fasilitator, beliau adalah asesor, beliau adalah dengan banyak sekali gelar-gelar beliau. Sebetulnya sedikit agak minder ya Ibu-Ibu. Sedangkan saya hanya guru biasa yang ingin berbagi praktik baik saya di sekolah saya. Tapi Bapak Ibu terhormat sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik oleh tim PKG. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mohon izin share screen. Oke. Belum? Di tempat saya masih belum. Oke, oke. Di tempat saya masih belum. Minta tolong. Di laptop saya masih. Iya. Oke. Oke, ya saya kembali lagi ke Zoom ya.
Oh, oke, ya. Yang sini, minta tolong. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin sekedar merefresh atau mengingat ulang kembali sebelum saya untuk berbagi praktik baik saya, maka saya ingin sedikit merefresh, yaitu tema saya yang saya usung pada siang hari ini adalah membangun semangat gotong royong melalui media APE Gotrong di TK Islam Ar-Rahman. Next. Oke, masih ada sedikit kendala. Ya, mohon sabar. Baiklah. Ya, ya, slide yang kedua. Oke, baiklah. Perkenalkan Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah kenal, namun alangkah baiknya saya ulangi lagi. Nama saya Emi Nur Faida Mumtahanah, SPD, Guru Penggerak Angkatan 7, dan saya mengajar di TK Islam Ar-Rahman sudah hampir 23 tahun. Next. Oke. Bapak Ibu peserta webinar atau peserta berbagi praktik baik pada siang hari ini, adapun sebelum saya menuju ke media APE saya, alangkah baiknya saya sedikit spill ya untuk tentang media pembelajaran. Kalau tadi sudah sangat banyak sekali yang sudah diaturkan oleh Ibu Lili, sekarang saya akan sedikit saja untuk mengingat-ingat kembali bahwa media pembelajaran itu dalam praktiknya atau manfaatnya dalam praktiknya adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat harus mempertimbangkan materi yang akan disampaikan, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran. Nah, dari hal ini Bapak Ibu tentunya sudah sangat tahu atau sudah sangat biasa, namun ini sedikit saya share lagi. Dalam pembuatan media tentunya memang Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal tersebut. Next. Ya, next. Kita menuju kepada pengertian media pembelajaran Bapak Ibu, bahwa media pembelajaran adalah alat atau bahan atau sumber yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik untuk mendukung proses belajar mengajar yang tujuannya adalah untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, serta media pembelajaran yang dapat berupa apapun yang dapat digunakan untuk menstimulasi pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik sehingga dapat memudahkan proses belajar. Jadi sebelum kita melangkah dalam pembuatan media dan lain-lain, kita sebagai guru alangkah baiknya kita memahami dulu apa sih media pembelajaran itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua yang peserta pasti semuanya juga sudah paham atau semuanya pasti sudah mengerti akan hal ini. Next. Kita menuju kepada jenis media pembelajaran. Nah, tentunya banyak sekali jenis dan media pembelajaran yang kita ketahui ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tentunya juga sudah mencoba atau sudah pernah beruji coba di sekolahannya masing-masing. Yaitu satu media cetak yang termasuk di dalamnya yaitu buku, modul, majalah, leaflet, media cetak, kemudian yang menjadi favorit karena kemudahan untuk diakses dan digunakan sebagai referensi belajar mandiri. Tentunya dalam
media cetak ini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang sangat apa ya, yang sangat biasa karena di tempat-tempat PAUD seperti tempat PAUD saya pun media cetak seperti majalah dan lain-lain masih kita gunakan karena mudah untuk mencapainya. Namun porsi pemakaiannya mungkin bisa dikondisikan dengan lembaga masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu media audiovisual. Nah, dalam media audio dan visual ini meliputi pembelajaran atau sejenis film, dokumenter, slide, dan audio, ataupun media ini efektif untuk menyampaikan konsep melalui visualisasi dan narasi yang menarik. Media ini termasuk rekaman suara, film pendidikan, dan video yang mendemonstrasikan proses atau konsep secara visual dan auditif. Nah, dalam media audio dan visual ini tentunya di lembaga Bapak Ibu saya yakin dan percaya pasti sudah menerapkannya. Karena biasanya kita itu kan sudah dilengkapi dengan macam-macam perangkat pembelajaran seperti tape recorder, televisi, ataupun LCD di sekolah masing-masing yang biasanya kita bisa mengakses pembelajaran misalkan cerita, film, dan lain-lain dari sebuah video yang ada di YouTube ataupun di media sosial. Insya Allah ini juga efektif. Kemudian selanjutnya next, media digital. Nah, di dalam media digital ini yang di dalamnya adalah e-book atau aplikasi pembelajaran dan platform e-learning yang merupakan bagian dari media digital yang memberikan akses mudah ke sumber belajar dari mana saja dan kapan saja termasuk e-book, aplikasi pembelajaran dan platform e-learning yang menyediakan konten interaktif dan multimedia. Nah, untuk media digital ini tentunya akan lebih efektif kalau digunakan anak-anak SMP dan SMA. Walaupun sebetulnya memang anak PAUD pun bisa, tapi melalui ibu gurunya. Jadi untuk media digital ini akan lebih efektif digunakan anak-anak dari tingkat SMP SMA. Kemudian next. Baik. Next. Oke, sinyal. Sebentar, masih sedikit gangguan. Mohon sabar untuk sesi kedua. Semakin siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang peserta tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Oke. Iya, baik. Berikutnya yaitu media interaktif. Nah, dalam media interaktif ini ada game edukasi, simulasi virtual, dan perangkat lunak pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar interaktif dan menghibur bagi peserta didik. Perangkat lunak edukatif, game pembelajaran dan simulasi yang menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Nah, di dalam media interaktif inilah nanti yang akan kami angkat. Karena di dalam APE yang kami buat itu menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menghibur bagi peserta didik. Jadi sekiranya media pembelajaran yang kita buat memang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita, kebutuhan dan tujuan yang akan kita capai. Next. Next. Sudah ya. Berikutnya yaitu alat peraga. Nah, alat peraga ini terdiri dari model, diagram, dan kit eksperimen yang mendukung pembelajaran praktis dan eksperimental yang khususnya dalam mata pelajaran sains, matematika, model diagram, dan alat ilmiah
yang digunakan untuk mendemonstrasikan praktik yang mendukung pembelajaran sains, matematika, dan teknologi. Nah, dalam alat peraga ini tentunya yang sangat sering kita pakai adalah alat peraga ini ya Bapak Ibu, untuk menyampaikan pembelajaran, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah pembelajaran. Tentunya terutama kita di PAUD yang biasa saya gunakan atau mungkin Bapak Ibu adalah alat peraga, di mana alat peraga ini nanti akan menjadi penyambung atau menjadi translator atau menjadi perantara agar anak-anak bisa memahami apa yang akan kita sampaikan, memahami apa yang ingin kita tuju. Jadi dalam penggunaan alat peraga ini memang menurut saya adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan menggunakan alat peraga ini nanti. Next. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun sedikit saya refresh lagi tentang manfaat dari sebuah media, manfaat dari media pembelajaran, yaitu antara lain satu, memperkaya pengalaman belajar. Jadi media pembelajaran menyajikan materi pelajaran dalam berbagai format yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Ini membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik melalui visualisasi, simulasi, dan contoh nyata. Media pembelajaran ini menambah dimensi baru dalam proses belajar, serta memperluas batasan kelas tradisional dan menyediakan konteks yang lebih luas dan beragam untuk pembelajaran. Jadi di dalam manfaat pembelajaran ini, manfaat media pembelajaran ini tentunya akan dirasakan manfaatnya oleh anak didik kita maupun dari guru-guru ataupun dari peserta didik, karena media pembelajaran ini akan menjadi sesuatu yang bisa memvisualisasikan dan bisa mensimulasikan dari sesuatu dan bisa juga menjadi contoh nyata. Jadi anak-anak tidak kesulitan untuk, misalkan tidak ada media pembelajaran, tidak ada medianya, seorang guru yang hanya ceramah pasti tidak akan, anak-anak terutama anak-anak yang usia PAUD pasti kesulitan akan membayangkan, apa sih ini Bu Guru ini ngomong apa sih yang dimaksudkan, karena kita tidak membawa alat peraga, tidak membawa semacam poster, gambar dan lain-lainnya. Makanya manfaat media pembelajaran ini sangatlah penting terutama bagi peserta didik yang akan kita beri informasi. Jadi anak didik tidak akan kebingungan nanti ketika dia kita memberikan informasi dan dia mengetahui informasi melalui media yang kita bawakan. Jadi dengan media tersebut anak-anak akan memahami visualisasi dan bahkan bisa langsung simulasi dan bisa membayangkan contoh nyata dari media tersebut. Next. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu menstimulasi berbagai indera. Jadi diharapkan penggunaan media yang beragam dapat menstimulasi berbagai indera pada peserta didik seperti pendengaran, penglihatan, meningkatkan keefektifan pembelajaran. Penggunaan media visual dan auditif bersamaan dapat menstimulasi lebih dari satu indera belajar yang meningkatkan kemungkinan retensi dan pemahaman informasi. Jadi menstimulasi berbagai indera ini diharapkan nanti 5 panca indera dari anak-anak ini bisa bermain semuanya. Ya, panca indera mulai dari penglihatan, pendengaran, perasaan, emosi, dan perabaan. Nah, jadi anak-anak itu bisa terlibat langsung, bisa merasakan stimulasi dari kelima panca indera tersebut, sehingga 5 panca indera tersebut bisa terangsang untuk lebih berkembang, untuk lebih berpacu, menstimulasikan diri atau mendorong dirinya sendiri untuk
menerima stimulasi-stimulasi tersebut melalui inderanya dari dari media pembelajaran tersebut. Next. Selanjutnya, manfaatnya yaitu menyesuaikan dengan gaya belajar. Nah, setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Media pembelajaran memungkinkan pengajar untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar individu, sehingga semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan lebih efektif. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan yang sudah dikupas tuntas oleh Ibu Lili Wahyuni tadi, yaitu tentang diferensiasi pembelajaran, yaitu sangat detail dalam meneliti karakteristik siswa. Jadi sebelum membuat media, maka perlu sekiranya seorang guru itu untuk menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Ini seperti apa sih? Murid-murid saya di kelas itu seperti apa sih gaya belajarnya? Jadi bisa ditarik atau dikelompokkan. Misalkan anak-anak ini suka poster, yang satu auditif, yang satu visual, dan yang satunya lagi kedua-duanya. Nah, hal ini akan memudahkan bagi guru untuk merancang sebuah media karena sudah tahu karakteristiknya siswa masing-masing di kelas masing-masing, maka guru itu akan lebih mudah untuk merancang sebuah alat peraga ataupun sebuah media untuk memperlancar atau untuk mentranslate ilmu atau informasi yang akan dia berikan kepada anak-anak dan insya Allah akan menjadi efektif. Selanjutnya, next. Manfaat berikutnya yaitu mendorong partisipasi aktif. Nah, tentunya media ataupun alat peraga ini akan mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini meningkatkan motivasi belajar dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Media interaktif dan simulasi memungkinkan peserta didik untuk mengambil bagian aktif dalam proses belajar mereka sendiri, mendorong eksplorasi, percobaan, dan pembelajaran berbasis inquiry. Jadi dari media pembelajaran tersebut diharapkan atau manfaatnya yaitu mendorong partisipasi anak menjadi aktif. Jadi anak itu kalau melihat sesuatu yang baru, melihat media yang kita bawakan yang baru itu, biasanya pasti, wow, apa itu yang dibawa Bu Guru ya? Wow, apa ya itu ya? Kira-kira bagaimana cara bermainnya ya? Oh, ada warnanya, ada merah, ada biru, ada hijau. Wow, ternyata halus. Nah, pasti anak-anak itu akan untuk memegang, terdorong penglihatannya untuk wow, bagus sekali, terdorong untuk mengapresiasi, terdorong untuk aktif bagaimana memainkannya dan terdorong untuk bereksplorasi. Wow, kira-kira alat itu bagaimana ya cara membuatnya? Nah, inilah yang maksud dari mendorong partisipasi aktif sebagai manfaat dari sebuah media pembelajaran. Next. Nah, sekarang setelah kita mengetahui beberapa manfaat dari media pembelajaran, kita akan mengerucut ke alat media pembelajaran yang khususnya alat permainan edukatif ya. Karena ini nanti yang akan saya bagikan adalah alat permainan yang saya buat. Maka langsung saja ini kita menuju ke alat permainan edukatif. Nah, pengertiannya adalah sebelum saya membuat tentunya saya akan menelusuri dulu atau mengingat-ingat dulu kira-kira apa sih alat permainan edukatif itu. Secara umum alat permainan edukatif atau APE merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Alat permainan edukatif dapat mengoptimalkan perkembangan anak didik. Jadi APE yang kita buat itu nanti secara umum harus meliputi aspek-aspek perkembangan yang ada di anak usia dini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang kita buat harus memperhatikan aspek-aspek tersebut, terutama secara edukatif, kemudian secara emosional, sosial, bahasa, kognitif, moral,
dan segala macamnya itu yang meliputi aspek fisik, motorik, dan edukatif tersebut dapat mengoptimalkan. Jadi semua perkembangan yang dipunyai dapat optimal, yaitu mengoptimalkan semua perkembangan yang ada di dalam anak. Next. Baiklah. Berikutnya yaitu apa sih manfaat dan kegunaan dari APE atau alat permainan edukatif? Jadi sebelum kita membuat atau merencanakan sebuah APE, APE itu harus kita telusuri manfaat dan kegunaannya, yaitu kira-kira APE itu akan berguna untuk melatih kemampuan motorik, kemudian melatih konsentrasi, mengembangkan konsep sebab akibat, melatih bahasa dan wawasan, serta mengenal warna dan bentuk. Nah, antara lain di depan sudah saya beritahukan atau sudah saya share tentang manfaat, hampir sama dengan media pembelajaran tadi ya. Jadi kita menuju ke persyaratan atau syarat membuat APE. Nah, tentunya kita masih ingat Bapak Ibu syarat-syarat dalam membuat APE karena Bapak Ibu memang terutama di PAUD itu sering sekali ya membuat media-media itu secara mandiri karena akan lebih mudah dan lebih fleksibel kita mencocokkan atau mensinkronkan dengan apa yang kita maksud dan yang kita tuju. Antara lain yaitu seperti yang sudah dikupas tuntas tadi oleh Ibu narasumber yang pertama, yaitu pembuatan APE itu tentunya yang mudah. Jangan yang ribet-ribet, jangan yang sulit-sulit, karena sesuatu yang mudah, kalau ada yang mudah kenapa kita pilih yang sulit, begitu ya. Jadi kita memilih sesuatu yang mudah, yaitu memudah membuatnya, mudah memperoleh bahannya, alatnya, dan juga mudah untuk dimainkan, untuk diperagakan oleh anak-anak atau peserta didik kita. Kemudian selanjutnya yaitu aman. Aman itu tentunya kalau anak usia PAUD tidak membahayakan anak, baik dari segi bahan dan bentuk, karena macam-macam yang media yang atau alat peraga yang dijual di toko-toko itu kadang-kadang mereka hanya mengutamakan kelarisan atau hanya bentuk saja, kadang-kadang keamanannya itu kurang mengena atau keamanannya masih kurang bagi anak-anak. Seperti bahan catnya itu kalau kita beli di toko, kadang-kadang catnya itu yang nempel di tangan terus berbau dan akhirnya membahayakan untuk kesehatan anak-anak. Dan dari segi bentuk pun, bentuknya tentunya kalau anak PAUD tentunya tidak yang runcing-runcing. Kalau dipegang itu tidak tidak beleri. Kalau dipegang itu tentunya yang tidak membahayakan tangan anak dan lain sebagainya. Kemudian murah seperti yang sudah diaturkan oleh narasumber satu tadi. Murah artinya yaitu pengadaan biaya yang serendah-rendahnya. Kalau bisa malah menggunakan alat yang bahan bekas, tapi bahan bekas pun bahan bekas yang aman, artinya bahan bekas yang tidak membahayakan bagi kesehatan anak-anak. Dan yang paling terpenting adalah satu, yaitu yang terakhir, asik, nyaman, dan anak-anak menjadi bahagia menggunakan APE tersebut. Next. Nah, kita menuju langsung kepada APE yang saya buat ya Bapak Ibu. Saya itu membuat APE Gotrong yang dipilih sebagai salah satu media interaktif yang mampu membangun semangat gotong royong di TK Islam Ar-Rahman tentunya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu sangat penasaran barangkali ya. Apa sih APE Gotrong itu? Nah, kenapa sih kok namanya Gotrong? Iya. APE Gotrong ini adalah sebuah alat permainan yang dirancang khusus untuk membangun semangat gotong royong pada anak usia dini terutama di kelas atau di sekolah saya.
Nah, iya. Atau slide-nya saja dulu. Kita ke slide-nya aja dulu. Baik. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa bersani sedikit gambaran API Gotong yang sudah saya rancang untuk membangun semangat gotong royong pada anak usia dini dan untuk membuat anak-anak usia dini gemar melakukan gotong royong. Baik, kembali ke slide yang API Gotong. Terima kasih. Baiklah, kita tunggu slide-nya. Bapak Ibu, apa itu API Gotong? Nah, sudah saya aturkan bahwa API Gotong adalah sebuah alat permainan yang dirancang khusus untuk membangun semangat gotong royong pada anak usia dini. Nah, apa sih pengertian dari gotong royong? Nah, sebelum saya membuat alat ini tentunya saya harus tahu dulu apa sih gotong royong itu, kenapa saya kok harus membuat peralatan yang berkaitan dengan semangat gotong royong. Nah, ini pengertian dari gotong royong menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bekerja bersama-sama, tolong menolong, bantu membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas atau kelompok. Juga kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pengertian gotong royong yang sudah saya kantongi dari Kamus Besar ini, tentunya inilah nanti yang akan menjadi dasar atau latar belakang saya menciptakan atau merancang alat permainan ini. Next. Jadi saya menciptakan alat permainan ini, latar belakangnya adalah bahwa nilai-nilai budaya mulai dengan deras masuk dan menjadi bagian dari hidup masyarakat di Indonesia. Kehidupan perekonomian masyarakat berangsur-angsur berubah dari ekonomi agraris ke industri. Industri berkembang maju dan pada zaman sekarang tatanan kehidupan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Sehingga bersifat materialistis dan maka nilai kegotong royongan pada masyarakat berangsur-angsur memudar dan bahkan berkurang. Dan adanya upaya melestarikan semangat gotong royong adalah untuk menanamkan semangat, jiwa, serta pembiasaan sejak dini terutama di jenjang taman kanak-kanak. Jadi inilah yang saya pahami sehingga saya memberikan membuat atau mempunyai ide untuk membuat API ini. Kemudian API ini apa sih tujuannya? Nah, dalam membuat alat peraga memang harus sinkron dengan tujuan-tujuan yang kita inginkan, tujuan-tujuan yang akan dicapai nanti oleh anak-anak peserta didik setelah melakukan pembelajaran, yaitu melalui API Gotong ini akan timbul secara intrinsik sikap kerjasama. Kemudian akan membantu anak dalam mengolah rasa dan kreativitas untuk mencapai tujuan bersama atau biasanya kita sebut dengan berkolaborasi. Setelah itu timbul rasa peduli terhadap orang lain. Nah, permainan-permainan ini mengasah sosial emosional serta merasa senang dan nyaman. Nah, melalui API Gotong ini tujuan-tujuan tersebut kita tulis dan kita sematkan. Jadi setelah bermain ini maka kita centang apakah ini tadi, permainan tadi sudah berefek kepada anak-anak, timbul motivasi secara intrinsik dari dalam diri anak tentang oh ini loh kerjasama, oh begini toh caranya bekerja sama, oh ini toh caranya harus berandil atau harus melakukan sesuatu walaupun yang dilakukan itu berbeda dengan temannya tapi mempunyai tujuan yang sama. Oh, akhirnya nanti secara timbullah rasa, kemudian timbullah perasaan berkolaborasi dengan sendirinya, jadi terstimulasi dengan sendirinya. Kemudian rasa peduli
timbul terhadap orang lain. Kemudian emosional, sosial emosionalnya juga terasah melalui, oh ternyata dengan APE ini bisa saling dorong sana, gerak sini, ke sana, ke sini, itu nanti akan asik dan mereka akan dengan sendirinya merasa terasah sosial emosionalnya. Kemudian yang terakhir yaitu mereka pasti merasa seru, senang, dan nyaman. Kemudian dalam hal ini tentunya saya mengaitkan dengan dimensi gotong royong yang ada di proyek profil pelajar Pancasila, yaitu seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang yang ada di dalam masyarakatnya. Dan murid tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri, memiliki sebagai bagian dari kelompok dan sehingga perlu ada usaha dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Jadi ini yang saya kutip dari dimensi gotong royong. Yang ini nanti memang tercermin dari APE yang saya buat dan tujuan yang saya cantumkan. Kemudian juga elemen dan subelemennya, di situ di elemen ada kolaborasi, kepedulian, serta berbagi, dan di subelemennya juga ada kerjasama, komunikasi, mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, tanggap terhadap lingkungan sosial, serta persepsi sosial. Jadi dari dimensi gotong royong, alat permainan saya ini juga sinkron. Jadi menurut saya sinkron atau apa namanya itu sesuai dengan dimensi gotong royong dari profil pelajar Pancasila. Kemudian cara bermain APE gotong royong ini anak dibagi dalam kelompok. Misalkan kelompok Bapak Ibu itu ada 15 anak, bisa dikelompokkan 5 anak menjadi 3 kelompok. Dan bersama-sama bergerak dengan gerakan yang berbeda karena dari sisi-sisi peralatan atau alat peraga gotong itu tentunya kalau anak yang sebelah kanan tidak sama gerakannya dengan yang sebelah kiri. Anak yang seberang sana tidak sama dengan seberang sini. Karena itu akan mengarahkan satu tujuan. Tujuannya yaitu satu, memasukkan bola ke dalam lubang. Jadi masing-masing itu bergerak bersama dan mempunyai tujuan yang sama. Namun cara bergeraknya masing-masing mempunyai posisi dan gerakan yang berbeda. Itulah cara bermainnya. Dan itu nanti akan mendasari anak-anak nanti ketika dia bermain kelompok, entah itu kelompok di dalam kelas atau kelompok-kelompok nanti ketika dia menjadi anggota sebuah kelompok, nanti akan terasah dengan sendirinya. Dan permainan ini sekaligus mengarahkan agar anak gemar bergotong royong. Ini adalah sebuah sebuah cara atau sebuah terobosan menurut saya mungkin ya, tapi ya untuk menambah semangat mungkin dari sekolah-sekolah Bapak Ibu punya cara lain, punya alat peraga lain, tapi ini alat peraga dari sekolah saya yang saya buat dan saya rancang terutama untuk membangun semangat gotong royong di anak usia dini. Bapak Ibu, kiranya ini bisa diputar? Belum bisa? Bisa diputar ya. Ini adalah sebuah contoh dari sekolah kami untuk memberikan sedikit gambaran bermain gotong royong bermain APE Gotrong yang seru. Nah, yang seru dan asik serta menyenangkan karena memang anak-anak itu identik dengan sesuatu yang asik dan menyenangkan ya. Oke.
yang ini bisa dimainkan ya? Nah, bisa. Ya. Oke. Sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu peserta. Nah, inilah keseruan dari anak-anak yang sedang memainkan, yang sedang memainkan. Oke, itulah suaranya anak-anak. Nah, iya boleh diulangi. Ini karena anak-anak itu dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang itu tentunya gerakannya berbeda. Sama-sama bergerak tapi gerakannya berbeda sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, itulah keseruannya ketika dia sudah berhasil untuk melakukan sebuah tujuan yaitu memasukkan bola. Dan ini nanti menurut apa yang sudah saya alami akan mendasari anak-anak ketika dia nanti bermain kelompok, bergotong royong dalam kelompok di dalam kelas, misalnya ada gotong royong atau membersihkan kelas, membuat hiasan kelas, kemudian bekerja sama dalam kelompok, tugas kelompok, itu anak-anak ternyata akan terstimulasi sendiri melalui tugas-tugasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya juga sudah pas, insya Allah tadi sudah 30 menit dan alhamdulillah sudah selesai apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon kiranya jika ada kekurangan ditambahi, jika ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu. Kita berikan apresiasi yang meriah buat pembicara yang kedua yaitu Ibu Emi Nur Faida dari TK Islam Ar-Rahman. Selanjutnya yang tadi sudah memaparkan tentang APE Gotong ya Ibu ya. Sudah sangat jelas dan nanti insya Allah saya terapkan di TK kami. Terima kasih Ibu. Kemudian sekarang kita masuk sesi acara tanya jawab. Nanti bisa untuk para peserta yang secara daring bisa menuliskan di kolom chat. Kemudian yang secara luring saya membuka pertanyaan, 3 pertanyaan kepada panjenengan semua. Disilakan. Monggo dengan memperkenalkan diri dan nama lembaganya. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk Bu Emi sudah memberikan meningkatkan untuk kompetensi guru-guru hari ini. Yang saya perkenalkan, nama saya Bu Septi, saya mengajar di TK Ester. Saya ingin bertanya sama Bu Emi berkaitan dengan cara bermain. APE ini dibagi dalam 4-5 kelompok anak. Jika APE ini jumlahnya hanya 1, secara otomatis anak harus bermain bergantian atau menunggu giliran. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena dalam kelas kadang-kadang kita menemukan anak yang kurang sabar. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat berbobot untuk kali ini. Apakah kepada Ibu narasumber yang kedua langsung dijawab Ibu? Monggo disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dari teman kita TK Ester. Bagaimana menyikapi apabila alat tersebut hanya berjumlah 1 dan mendapati anak-anak yang tidak sabar dalam memainkannya. Nah,
ini tentunya dari awal sudah kita sebagai guru itu sudah kita kita selidiki atau kita kantongi karakteristik siswa itu yang bagaimana. Siswa kita itu sebetulnya seperti apa sih? Bagaimana nanti ketika kita eh, melakukan praktek ini dan anak-anak yang biasanya tidak sabar bagaimana? Nah, ini tentunya dari awal sudah konsekuensi-konsekuensi ini sudah kita perhitungkan sejak awal. Makanya dari awal itu dalam pemilihan sebuah media pembelajaran ada beberapa treatment tadi, ada beberapa itu. Tapi memang sangat kondisional ya Bapak Ibu, karena namanya juga anak PAUD yang tidak bisa diprediksi. Ikingko, bocah ikingko piye, ini nanti bagaimana ketika kita sangat sangat tidak bisa memprediksi. Namun jika terjadi hal tersebut, ibu guru bisa menyiasati. Misalnya, sebelum bermain APE tersebut, anak-anak diberi kesepakatan kelas yang sudah diaturkan seperti narasumber yang pertama tadi. Sebelum kita itu melakukan suatu pembelajaran, kita menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa dengan keyakinan kelas tersebut, bagaimana ibu guru bisa memberikan poin-poin. Misalkan satu, nanti ketika main APE ini kita itu harus diundi dulu. Misalkan pakai undian. 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Yang bermain duluan siapa? Yang bermain duluan, yang keluar duluan dengan kopioan tadi misalnya seperti itu. Jadi kita bagi kelompok itu anak-anak menjadi kelompok 1, 2, 3 misalnya, terus kita undi kelompok 1. Kemudian kelompok 2, 3 ngapain supaya ini sesuai dengan yang saya alami. Karena anak-anak itu sangat interest sekali dengan alat permainan yang terutama berwarna bagus, menarik, terus belum pernah dia lakukan, pasti dia akan tertarik. Waktu itu saya berikan dia pengaman dengan dia misalkan bermain alat yang lain, ternyata tidak bisa. Anak-anak tetap ingin bersama-sama menyaksikan temannya yang sedang bermain. Karena dia sangat interest sekali. Nah, untuk itu bisa kita kondisikan anak-anak kelompok 2 dan kelompok 3 boleh memberi support dan semangat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti ketika temanmu ini belum bisa memasukkan bola, tolong dikasih support atau semangat, dikasih tepuk tangan. Nah, selain itu juga memberikan kesepakatan kelas untuk sabar menunggu giliran. Karena menanamkan budaya positif sabar menunggu giliran inilah yang sangat sulit terutama di anak-anak PAUD. Jadi anak-anak itu biasanya perlu beberapa kali penanaman, perlu beberapa kali pembiasaan untuk mengetahui atau untuk bisa menerapkan sabar dalam menunggu giliran. Atau Bapak Ibu bisa menyediakan alat permainan yang lain atau alat pengaman yang lain. Misalnya ketika Bapak Ibu mempunyai kuis atau mempunyai penyelesaian masalah misalnya, oh ini ada sebuah gambar puzzle yang harus kamu tata. Barang siapa yang bisa menyelesaikan puzzle ini, dia boleh bermain alat permainan gotong. Nah, tetapi saya rasa pengalaman saya pasti dia nggak konsentrasi. Yang dua kelompok pasti dia melihat temannya. Ya, tapi kondisional. Silahkan masing-masing Bapak Ibu guru menyikapinya dengan terutama dengan sangat diterima oleh anak-anak ya, Bapak Ibu. Jangan langsung tidak boleh kamu harus ini kamu tidak begitu. Kalau memang dia anak-anak sudah betul-betul interest malah saya kondisikan untuk melihat dan menyemangati temannya. Barangkali itu Ibu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih kembali. Nanti saya berikan kepada anak-anak untuk ilmunya memberikan alat permainan yang sangat asik seperti ini ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan 2 dan 3 saya beri kesempatan kepada anggota gugus percaya untuk bisa memberikan pertanyaan, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Emi yang memberikan paparan berbagi praktek baik pada kesempatan hari ini. Ya, nama saya Siti Zulaika. Saya dari TK Muslimat Sumbersari. Pada kesempatan hari ini kami akan bertanya yaitu dalam penggunaan APE Gotong ini apakah semua anak antusias memainkannya? Karena terkadang ada yang pasif dan jika ada yang anak yang pasif, bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yang 3, monggo kepada anggota gugus kemudian di kolom chat bisa berpartisipasi menanyakan beberapa pertanyaan, nanti saya sampaikan kepada narasumbernya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, monggo silakan. Sudah masih ada? Oke. Bagaimana kalau kita mendengarkan pemaparan dan jawaban dari narasumber yang kedua? Monggo Ibu Emi disilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menghadapi anak-anak yang pasif untuk anak-anak yang pasif untuk memainkan alat ini. Nah, kalau anak-anak yang pasif itu biasanya yang saya temui di kelas-kelas saya itu biasanya anak perempuan ya Bapak Ibu. Kalau alat peraga yang sedikit membutuhkan tenaga seperti ini, biasanya yang agak pasif itu anak perempuan. Nah, apa yang bisa dilakukan agar anak pasif itu juga tersentuh atau juga terangsang untuk memainkan atau bahkan dia juga seperti temannya, oh apa sih itu? Oh kok warnanya begitu? Nah supaya seperti itu memang yang harus mengaktifkan suasana, menghidupkan suasana itu adalah ibu guru. Jadi sebelum permainannya itu diperkenalkan, maka semampu mungkin ibu guru itu memberikan itu seperti kuis atau seperti ini ya. Halo, apa yang bisa dibawa ibu guru ini? Apa permainan apa yang dibawa ibu guru ini? Sehingga anak-anak itu bisa terangsang atau bisa dengan antusias. Nah, untuk menyikapi anak-anak yang pasif itu kalau saya, Bapak Ibu, itu anak-anak itu sudah terbiasa saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi misalkan dalam 5 hari masuk, anak-anak itu ada 3 hari untuk bekerja kelompok atau ada 2 hari untuk bekerja kelompok. Jadi yang 3 hari belajar individual, dia sendiri, nanti yang 2 hari itu belajar kelompok. Nah, di dalam kelompok-kelompok ini anak saya bagi karakteristik bagaimana anak-anak yang berkarakteristik pasif saya bagi atau saya kelompokkan, saya campurkan dengan anak-anak yang aktif. Anak-anak yang sekiranya bisa mengatrol dia untuk mengeluarkan ini loh. Kadang-kadang anak-anak itu memang harus dirangsang dulu, mengeluarkan potensi-potensi atau mengeluarkan idenya yang ada di dalam supaya tidak diem aja. Kadang-kadang itu memang anak TK itu kalau tidak disentil duluan ada memang karakter yang tidak disuruh, tidak disentil atau tidak didorong, itu anak-anaknya hanya diem aja, itu memang ada Bu. Dalam satu kelas pasti Bapak Ibu menemukan hal tersebut. Namun itulah saya membaginya menjadi kelompok-kelompok itu, saya campurkan dengan anak-anak yang aktif, anak-anak yang yang tidak sensitif, artinya tidak
gampang sekali menerima rangsangan, sehingga dia nanti secara sendirinya dia akan timbul melalui teman-temannya, karena di dalam permainan APE itu hadap-hadapan ya Bunda, ada 4-5 anak itu kita posisinya begini. Jadi anak yang diam itu pasti akan terdorong-dorong begini. Nah itu nanti dia pasti akan terangsang untuk mendorong lagi ke sini. Dengan posisinya dia pasti dia juga akan terangsang untuk memasuk-masukkan bola itu. Sehingga itulah yang saya lakukan untuk menyikapi anak yang pasif tentunya, tapi kita harus memberikan motivasi secara individual seperti yang sudah dipaparkan beliau Ibu Lili Wahyuni dari pertanyaan yang sebelumnya tadi, bagaimana kalau tidak tertarik, bagaimana kalau tidak ini itu. Nah, tentunya jika berbagai usaha yang kita berikan itu masih mogok atau masih macet atau masih tidak mampu untuk menjadikan anak tersebut aktif, ya kita melakukan pendekatan personal. Kira-kira apa sih yang menjadi masalahmu hari ini, Nak? Kira-kira kamu ini ingin apa sih? Atau ingin bermain dengan siapa? Atau bermain dengan cara yang bagaimana? Itu kita bisa melakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban dari saya. Mudah-mudahan hal tersebut atau jawaban saya bisa memuaskan Bunda yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang kedua, Ibu Emi Nurfaida. Saya tercetus untuk satu pertanyaan Ibu, bolehkah? Sebagai moderator, terima kasih. Tadi saya melihat video singkatnya Ibu Emi di share screen tadi. Saya tertarik. Warnanya ini ada merah, kuning, hijau, biru, Mejiku Ibiniu, dan ada semacam lubang di tengahnya, Ibu. Ya, ada lubang di tengahnya. Nanti anak-anak memainkan bolanya itu dimasukkan, kemudian seperti labirin ya Bu itu ya, untuk media APE-nya. Apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana panjenengan terinspirasi membuat APE tersebut? Terima kasih, monggo langsung dijawab untuk Ibu narasumber yang kedua. Yeah. Terima kasih sekali pertanyaan dari Ibu moderator yang sangat luar biasa ini, Ibu Tia. Jadi inspirasi tentu memang kita itu guru-guru PAUD terutama itu harus rajin mencari inspirasi ya Bapak Ibu. Entah itu inspirasi dari teman kita, inspirasi dari browsing, inspirasi dari media sosial, dan inspirasi dari hal apapun yang kita temui di lapangan maupun yang kita temui di buku-buku referensi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri ini saya itu terinspirasi di sebuah media sosial Ibu. Waktu itu saya itu melihat di Instagram, tiba-tiba muncul aja gitu, kita itu kalau bermain Instagram itu kan tiba-tiba ada, kalau disukai banyak orang itu pasti muncul di beranda kita. Nah, tiba-tiba itu ada sebuah permainan kalau tidak salah itu dimainkan kalau enggak di Turki ya di India kalau tidak salah ya. Itu anak-anak SD yang memainkannya sekitar umuran 8 tahun begitu. Nah, dia itu bermain, tapi saya lihat bahannya itu kok bukan lentur, tapi bahannya itu sangat kaku. Jadi ketika dorong-mendorong itu sepertinya sepertinya kok agak melukai ya, agak berat juga, terus agak sedikit kalau terdorong itu pasti anaknya jatuh gitu. Tapi kalau saya lihat di IG itu karena anaknya itu laki-laki usianya sebetulnya campur ya, laki-laki dan perempuan dengan usia yang sudah agak besar, seru-seru aja, seru-seru saja. Jadi, oh alangkah ininya kalau saya membuat seperti ini, namun dengan bahan dan yang sesuai dengan usia dan sesuai bahan yang lentur misalnya, yang tidak membahayakan. Jadi sesuai dengan kriteria pembuatan media dan kita sesuaikan dengan usia. Nah, kalau yang saya lihat itu tidak berwarna, Bapak Ibu. Jadi saya menginspirasi diri saya sendiri karena ini adalah PAUD, TK tentunya dengan warna-warni itu pasti dia akan tertarik. Sehingga saya membuatnya alangkah baiknya jika dari kertas, tapi kertasnya itu yang lentur, yang bisa
didorong sana sini, tidak sobek. Dan itu ternyata ada namanya kertas duplek bawahnya itu ya. Terus nanti samping-sampingnya itu saya pakai karton. Memang betul seperti labirin ya Ibu. Karena itu memang supaya menyulitkan anak. Itu kan tantangannya di situ. Ya betul. Tantangannya berbentuk labirin. Dan rata-rata anak itu menyukai kan. Waktu itu belum saya mainkan, waktu itu saya pamerkan di panen karya waktu itu semuanya melihat, wow itu pasti Tamiya, apa racingnya Tamiya itu pasti begitu. Belum tahu dia ternyata setelah saya mainkan, oh ternyata bukan racingnya Tamiya. Anak-anak antusias sekali, wah iki balapan mobilnya Masku lah. Itu teman-teman itu pasti sudah antusias sekali dengan bentuknya seperti itu, kemudian dengan warna-warninya. Dan itu inspirasi saya cocokkan dengan saya sendiri karena kalau di TK itu memang identik dengan warna-warna merah, kuning, hijau, warna dasar dan bahkan ada warna silver atau warna shimmer ya Bapak Ibu. Ya, itulah yang bisa saya bagikan. Ibu Tia, mungkin inspirasi yang saya dapat dari media sosial, namun saya modifikasi dan saya berikan sentuhan-sentuhan yang sesuai dengan anak PAUD, anak usia dini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ternyata kita sebagai guru untuk tantangan kedepannya kita harus tidak boleh telat update sosmed gitu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Setujukah? Oh ya, tapi nanti sambil masak, sambil sembarang ya. Oke, itulah guru TK. Terima kasih. Tadi cuman intermezzo. Terima kasih untuk penjelasannya Bu, sangat inspiratif sekali. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Ada saya bacakan ya dari Ibu Siti Khoirirah menanyakan bahwa maaf Bu, mau tanya apa bahan yang digunakan dan apa bisa menggunakan barang daur ulang ataukah harus membeli seperti itu Bu? Monggo langsung saja dijawab karena waktunya sudah siang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Khairiah yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu apakah bahannya, tampaknya Ibu Khairiah ini ahli dalam ini, ya, apa itu barang-barang bekas, oke, APE, betul. Baik, di dalam membuat APE ini tentunya ada beberapa kriteria yang sudah saya spilkan tadi, sedikit tadi, yaitu pemilihan tentang bahan dan media. Salah satunya adalah satu mudah dicari, dan yang keduanya adalah semurah-murahnya. Nah, dalam konteks mudah dicari dan semurah-murahnya itu tentunya Bapak Ibu sangat banyak sekali pilihan. Kalau saya waktu itu mempunyai kertas duplek sisa, Bapak Ibu, karena setiap ajaran baru itu pasti Bapak Ibu guru di sekolah kami pasti berlomba-lomba membuat hiasan kelas ataupun membuat papan tempel-tempel yang bisa digunakan untuk nempel karya anak. Nah, itu kebetulan saya mempunyai satu sisa kertas duplek. Kertas duplek itu lentur namun kaku. Apa sih lentur tapi kaku? Bukan ya. Lentur maksudnya bisa tidak kaku seperti triplek gitu ya, tapi bisa digini-ginikan sehingga bola itu nanti bisa bergulir ke mana-mana karena ini bola ini butuh alas yang berlentur begitu. Jadi saya waktu itu menemukan kertas duplek. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya dengan temuan-temuan Bapak Ibu mungkin di kelas atau di rumah sisa bisa saja. Tapi waktu itu saya membuat kertas duplek, kemudian ada sisa karton, tapi ada beberapa beli juga karton sedikit. Kalau belinya itu memang mudah sekali di toko-toko sembarang, tetangga saya juga ada, jadi mudah dicari bahannya. Nah, itu yang agak rumit memang menempelnya. Dalam arti kita kan bermainnya anak-anak itu kan dengan ini ya, kalau
orang dewasa mungkin bisa agak hati-hati, tapi anak-anak itu pasti dengan keseruannya bisa jatuh, bisa ini dan itu. Nah, tempelannya supaya tidak cepat sobek itu kalau saya memakai lem yang lengket itu namanya kalau enggak glue ya ya. Ya, yang apa itu sedikit aja menetes di kulit, itu kulitnya mengelupas. Iya, lem kayak apa namanya? Lem G ya. Maaf saya lupa. Ya betul, itu pakai lem G. Saya mereknya lupa, yang jelas lemnya itu kecil, terus kalau sedikit aja ketetes itu panas. Nah itu Bapak Ibu guru harus berhati-hati. Namun hasilnya sangat sangat bagus dalam arti tahan lama. Jadi alat gotrong itu sudah saya mainkan sekitar 1 tahun. Itu yang mengelupas hanya pinggirnya sedikit-sedikit. Itu bisa kita tambah lagi dengan lem G tadi, kita ini lagi. Namun dengan alat-alat yang ibu punya, yang alat-alat bekas pun saya kira ibu yang kreatif, ibu yang inspiratif pasti akan bisa membuatnya. Jadi tidak susah Bu Khoir ini untuk membuatnya dengan cukup dengan peralatan yang ada di sekitar kita ataupun di toko-toko yang mudah kita temui dan harganya pun tidak mahal. Mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, sudah jelas dan gamblang sekali. Akhirnya hari ini kita sudah mengakhiri untuk acara sesi keduanya telah selesai. Terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber karena sudah berbagi praktek baik implementasi Merdeka Belajar dan membangun APE semangat gotong royong dan melalui APE Gotrong untuk meningkatkan aktivitas interaktif anak usia dini. Sekali lagi saya mohon tepuk tangannya yang meriah untuk kedua narasumber kita. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya persilakan untuk kepada narasumber berdua memberikan closing statement atau rangkuman tentang berbagi praktek baik tadi selama 1 menit. Untuk yang narasumber pertama, monggo disilakan. Terima kasih waktunya pada moderator yang hebat dan luar biasa, memberikan motivasi pada kita semuanya untuk suksesnya acara ini. Oke, jadi bagaimana untuk menciptakan Merdeka Belajar dengan kurikulum Merdeka yang berkualitas? Tadi insya Allah kita sudah melaksanakannya, yaitu dengan adanya pembelajaran yang interaktif, penanaman keagamaan dan budi pekerti yang insya Allah sudah kita terapkan kepada anak didik kita dan di ajaran baru nanti akan lebih kita tingkatkan lagi. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya untuk rangkuman yang saya sampaikan pada berbagi praktik baik kesempatan kali ini. Jadi tetap semangat di ajaran baru untuk lebih meningkatkan lagi, lebih bersemangat lagi untuk menjadikan anak didik kita, lembaga kita adalah PAUD yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement-nya. Kemudian kepada narasumber kedua juga memberikan closing statement. Monggo disilakan. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Untuk penutup statement pada siang hari ini saya sedikit saja. Sebagai guru, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mencoba, untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses pembelajaran demi mewujudkan anak didik yang cerdas, hebat, dan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih sekali, saya sangat apresiatif. Kemudian terima kasih, saya Dwistiani dari TK Negeri Pembina Ponorogo selaku moderator sesi berbagi praktek baik hari ini. Pamit undur diri, izinkan saya berpantun dulu ya Ibu. Nanti dijawab ya. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada saudara MC. Monggo.
Iya, oke, terima kasih. Ibu MC-nya masih berhalangan hadir, saya tutup saja untuk hari ini karena acara Zoom hari ini berbagi praktek di PKG Kecamatan Ponorogo dengan narasumber dan Ibu Emi Nurfaida dengan narasumber kedua dengan mengangkat implementasi tadi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Dipersilakan untuk meninggalkan link Zoom-nya. Terima kasih partisipasinya.